Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindari yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kepada Allah karena pada tahun ini kita diberi kesempatan kembali untuk bertemu dengan tamu yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyambut bulan suci ini dengan ucapan ahlan wa syahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang penuh dengan barakah, pembebasan dan ampunan. Perintah untuk menyambut bulan ini dengan penuh rasa kegembiraan termaktub dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan jaa syahrul siyam bi barakatin fa akrim bih. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka hendaklah engkau mengucapkan selamat datang kepadanya. Telah datang bulan puasa dengan segenap berkah di dalamnya, maka hendaklah engkau memuliakannya. Bulan ini adalah bulan yang diberkati. Bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan ini adalah bulan terjadinya peristiwa Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan di bulan ini juga merupakan bulan di mana pintu maghfirah atau ampunan dibuka selebar-lebarnya. Semua amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya. Mengingat betapa mulianya bulan ini, maka alangkah bahagianya jika pada momentum Ramadan yang segera tiba ini kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, serta mengisinya dengan segala kebajikan. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, dari seluruh keistimewaan Ramadan, yang paling penting bagi kehidupan umat manusia terletak pada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini tersirat sebuah makna bahwa sebenarnya puasa bukanlah ibadah yang baru dilaksanakan ketika kedatangan Islam. Akan tetapi sudah dilaksanakan jauh sebelumnya. Para pakar perbandingan agama mendapatkan data bahwa sebelum mengenal agama Samawi,
orang-orang Mesir kuno, orang-orang Yunani, Romawi telah mengenal ibadah puasa. Demikian juga dengan orang-orang Majusi, Buddha, Yahudi, dan Kristen. Dalam karyanya Al-Fahrasat, Ibnu Nadim menyebutkan bahwa orang-orang Majusi berpuasa 30 hari dalam setahun. Mereka juga melakukan puasa-puasa sunnah yang ditujukan sebagai penghormatan kepada bulan, Mars atau dewa matahari. Sementara At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa seluruh pemeluk agama samawi atau ahli kitab diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Barangkali terdapat perbedaan mengenai tata cara berpuasa antara satu agama dengan agama yang lainnya. Namun yang penting untuk kita perhatikan, dipraktekannya model ibadah dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan juga hawa nafsu oleh agama-agama dan umat manusia dari rentang masa yang satu ke rentang masa berikutnya, menegaskan bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang bersifat universal. Puasa dipandang sebagai jalan yang sangat efektif dalam mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sedangkan dalam Islam, puasa memiliki keistimewaan yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu ila shaumi fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sebab puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ketika melaksanakan puasa, sebenarnya tidak ada yang dapat mengetahui apakah seorang itu sedang berpuasa atau sedang tidak berpuasa. Tidak menutup kemungkinan adanya orang yang terlihat berpuasa, namun sebenarnya ia tidak melaksanakan puasa. Ketika sepi, bisa jadi orang itu makan, minum, atau melanggar kaidah-kaidah puasa tanpa sepengetahuan orang lain. Pada ibadah puasa, hanya si pelaku yang mengetahuinya apakah ia sedang puasa ataupun tidak berpuasa. Lalu apakah yang membuat seseorang tetap menjaga puasanya? Satu-satunya jawaban adalah keimanan yang terpatri dalam jiwanya. Dalam konteks ini, puasa sebenarnya adalah latihan dan uji kesadaran serta kesabaran terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Zat yang Maha Mengetahui dan mengawasi seluruh perilaku manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jika seseorang berpuasa betul-betul berdasarkan motivasi keimanan dan dapat menjaga perilakunya selama berpuasa, maka ia akan mendapatkan pencerahan rohani dan akan dikembalikan kepada fitrahnya sebagai manusia, makhluk yang mulia tanpa bercak noda dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, bulan Ramadan, bulan di mana Allah telah mewajibkan kamu sekalian berpuasa, dan aku sunahkan kamu untuk melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan dasar iman dan takwa, dia telah keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Memang benar bahwa melaksanakan ibadah puasa bukanlah sesuatu yang mudah karena membutuhkan latihan fisik dan psikologis. Namun perlu juga disadari bahwa tidak ada sebuah keuntungan besar yang didapatkan dengan upaya yang hanya ala kadarnya. Sebaliknya, setiap keuntungan besar hampir dapat dipastikan merupakan buah dari kerja keras, kesungguhan, dengan dukungan modal yang juga besar. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Di bulan ini fisik kita dilatih menahan lapar, haus,
agar kita juga peka terhadap penderitaan orang-orang miskin. Kita juga ditekankan untuk mengeluarkan infak, sedekah dari sebagian kelebihan harta yang kita miliki. Kesemuanya itu dasarnya adalah pendidikan keimanan, agar kita dapat merenung eksistensi diri kita sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi agar kita memahami tugas kita sebagai umat Islam yang tidak hanya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab atas nasib umat Islam yang lainnya. Ibadah seperti memberi infak dan sedekah kepada orang-orang yang miskin atau kekurangan dan membutuhkan merupakan ibadah yang sangat penting. Bukan saja di bulan Ramadan, namun seharusnya juga selalu dilakukan di luar bulan Ramadan. Karena memperhatikan dan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dapat mengasah kepekaan kita serta mempererat tali silaturahmi dan solidaritas sesama umat Islam. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah bersabda, Muslim itu satu dengan yang lainnya seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian hingga ia mampu mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Di samping itu, puasa juga merupakan benteng yang menggiring manusia untuk berpikir secara sehat dan menekan hawa nafsunya. Rasulullah sendiri mengibaratkan puasa sebagai junnah atau perisai. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan mengeraskan perkataannya. Jika seseorang mencacinya atau menantangnya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Berpikir sehat, pengendalian emosi, serta menahan amarah dan hawa nafsu merupakan hal yang sangat penting dalam ibadah puasa. Karena sebagai seorang yang sedang berpuasa, maka ia harus dapat memelihara seluruh panca inderanya untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, terutama tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain. Dengan demikian, dengan datangnya bulan Ramadan ini, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas dan sekaligus kuantitas keimanan dan ketakwaan kita, serta ibadah kita, sehingga di dalam bulan puasa ini kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bernilai kebaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah puasa secara optimal, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أقولها ما استطعتم وسارعوا إلى المغفرة رب العالمين.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة